Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Arka. Kejadian ini aku alami ketika aku dan temanku Fadli mengerjakan tugas kelompok dari sekolahku. Awalnya kami merencanakan mengerjakan tugas di rumahku. Namun karena di rumahku banyak orang, ditambah ada adikku juga yang sekamar denganku, membuat konsentrasi pasti buyar. Akhirnya kami memutuskan untuk mengerjakan tugas di rumah Fadli. Aku sendiri belum pernah ke rumahnya. Kebetulan juga katanya di rumahnya sedang tidak ada siapa-siapa. Orang tuanya sedang ke Solo dan kakaknya ada kegiatan kampus. Fadli bahkan memintaku untuk menginap saja, karena kebetulan besok hari libur. Aku pun mengiyakan. Singkat cerita, sore itu jam 4 Fadli menjemputku dan kami berangkat ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Rumah Fadli dan rumahku cukup jauh jaraknya. Rumah Fadli berada di daerah Dago Atas. Sepanjang perjalanan, kami melewati pohon-pohon besar yang jika dilihat menyenangkan mata. Sampai di daerah Dago Atas, kami masuk ke salah satu gang di sana yang cukup jauh dari jalan utama. Hingga sampailah di rumah Fadli. Ketika ku lihat, rumahnya terbilang seperti rumah tua. Masih klasik, khas zaman dulu. Aku masuk ke halamannya, melihat-lihat ke sekitar, sampai di sebelah rumahnya aku melihat ada seorang nenek-nenek sedang duduk memandangiku. Mungkin itu tetangganya. Aku menyapanya dengan mengangguk dan melambaikan tanganku. Nenek itu pun hanya membalas dengan senyuman. Fadli yang sudah ada di dalam rumah lantas memanggilku, menyuruhku masuk. Aku segera berlari menyusulnya, dan saat ku masuk, aku cukup kaget dengan rumah Fadli yang ternyata di dalamnya banyak barang-barang antik. Rumah ini terdiri dari 2 lantai, dan di lantai 1 ada kamar temanku itu. Masih takjub dengan dalam rumahnya Fadli yang sangat memukau. Fadli pun menepuk bahuku dan langsung mengajakku ke kamarnya untuk mengerjakan tugas. Tanpa berlama-lama, kami pun langsung mulai belajar bersama mengerjakan tugas.
Waktu pun tak terasa berlalu. Kami akhirnya selesai mengerjakan tugas dan rehat sejenak. Saat itu, waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Karena sudah santai, Fadli menantangku untuk bermain PS, sepak bola, sambil menunggu ngantuk katanya. Tentu saja aku terima tantangannya. Sambil Fadli menyiapkan PS-nya, aku izin ke kamar mandi. Fadli bilang kamar mandinya tidak jauh. Ada pintu kayu besar, masuk ke sana, belok sedikit, nah di situ ada kamar mandinya. Tapi kalau airnya habis, harus menimba air dulu. Aku pun berjalan ke kamar mandi. Dan ketika aku lewat ruang tamu, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk. Aku cukup kaget karena setauku katanya tidak ada siapa-siapa di rumah. Namun ketika aku lihat lagi, ada seorang nenek sedang duduk di kursi ruang tamu. Perlahan dia melirik ke arahku. Dia tersenyum dan matanya melihat terus ke arahku. Aku sempat berpikir apa ini nenek yang tadi kulihat siang-siang di rumah sebelah ya. Aku agak lupa dengan wajahnya. Aku pun permisi melewati nenek itu. "Nek, punten, mau ikut ke kamar mandi?" ucapku, dan dia pun mengangguk sambil tersenyum. Masuk ke kamar mandi. Setelah selesai, aku pun keluar. Saat keluar dari kamar mandi, ketika aku buka pintu, astaga, aduh, aku cukup dikagetkan. Ketika baru saja buka pintu, aku lihat nenek itu sudah ada di depan kamar mandi. Jika digambarkan, wajahnya tua, sudah keriput, badannya agak membungkuk, rambutnya beruban terurai tidak terikat, memakai samping dan baju seperti kebaya, tapi untuk sehari-hari, dengan warna yang tidak cerah, entah coklat, putih atau krem, aku tidak paham. Yang jelas, wanginya sangat khas. Bukan parfum, bukan kembang. Wanginya lebih seperti dupa. Iya, agak tercium samar bau dupa. Entah itu berasal dari parfum nenek itu atau entahlah. Dia hanya berdiri depan pintu. Aku pun melangkah melewatinya sambil membungkuk. "Punten." Setelah aku lewati, aku tengok, nenek itu pun masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya. Aku pun lanjut ke kamar Fadli. Kirain gak ada siapa-siapa.
ternyata ada neneknya. Begitu pikirku dalam hati. Sampai ke kamar, Fadli terlihat sudah menungguku. Aku duduk di sebelahnya dan aku tanya padanya, "Bro, katanya di rumah kamu gak ada siapa-siapa. Tapi tadi tuh pas ke kamar mandi, aku ketemu sama nenek kamu." "Bohong ya? Emang ada masalah apa sih sama nenek kamu?" Begitu ucapku. Fadli melihat ke arahku dengan serius. Dia menyimpan stik PS-nya di lantai dengan ekspresi yang agak kaget. Dia agak berbisik dan berkata pada aku bahwa neneknya itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan di rumah ini memang tidak ada siapa-siapa lagi selain aku dan Fadli. Ya Tuhan, bulu kuduku berdiri seketika. Saat itu pun mood kami bermain PS hilang. Fadli pun mengajakku untuk keluar dari rumah sejenak mencari udara segar, menjernihkan pikiran sekalian makan malam. Dia mengajakku ke tukang nasi goreng yang ada di depan. Lantas aku pun langsung mengiyakan. Kami buru-buru keluar rumah dan baru sampai teras, Fadli ketinggalan handphone dan dompet. Dan dia masuk lagi ke dalam rumah, menyuruhku jalan duluan saja. Aku pun berjalan. Pikiranku masih dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dan sosok nenek-nenek yang kulihat di rumahnya Fadli. Sampai tak berapa lama Fadli pun menyusulku. Kami pun langsung berjalan ke tukang nasi goreng. Sepanjang jalan Fadli terus bercerita tentang keluarganya, terutama tentang neneknya itu. Dan tak lama sampailah kami di tukang nasi goreng. Kebetulan sedang sepi. Aku pun berkata pada tukang nasi goreng itu, "Mang, beli 2 ya dibungkus. 1 pedas, 1 lagi untuk Fadli mah jangan pedas." Tukang nasi goreng itu mengangguk. Karena mungkin sudah langganannya Fadli, dia tiba-tiba bertanya padaku, Fadlinya mana? Fadlinya mana? Aku pun menunjuk ke sebelah aku. Kok lihat sekelilingku? Aku terheran-heran karena Fadli tidak ada. Iya. Perasaan tadi bareng jalan dan masih ada di sebelah. Tapi sekarang Fadli sudah tidak ada. Kemana dia? Sampai handphoneku berdering dan kulihat Fadli menelponku. "Halo, Di, kamu di mana sih? Kok malah balik duluan? Ini aku udah di tukang nasi goreng nih." Dan Fadli pun bilang, katanya aku yang ninggalin dia. Pas dia keluar dan masuk lagi ambil handphone dan dompet, begitu keluar lagi aku sudah tidak ada. Aku ditelepon berkali-kali tidak aktif dan baru nyambung sekarang. Badanku bergetar mendengarnya. Fadli pun memutuskan untuk menungguku di rumah.
Dan selesai nasi goreng itu jadi, aku bergegas kembali ke rumah Fadli. Aku selama perjalanan masih bingung dan berpikir, yang tadi berjalan bersamaku itu siapa? Sepanjang perjalanan bulu kuduku berdiri merinding dan hawa sekelilingku terasa dingin sekali. Dan kali ini pun di saat aku berjalan, aku seperti diikuti oleh seseorang. Terdengar ada suara langkah kaki yang mengikutiku juga. Dan ketika aku tengok ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan saat aku lihat lagi ke depan, astaga! Ada sosok tinggi besar dengan rambut panjang menjuntai, dengan lidah yang sangat panjang melihat ke arahku. Matanya membelalak tajam, merah, dan lidahnya mengeluarkan liur seakan-akan dia melihatku adalah makanannya. Kakiku lemas, aku sangat ketakutan. Namun kupaksakan berlari meninggalkan sosok itu. Sudah cukup jauh aku berlari meninggalkannya, tapi sosok itu masih terlihat lagi di depanku. Seakan aku tidak bisa lolos dari sosok tersebut. Bahkan berteriak pun aku tidak bisa. Badanku mulai lemas. Dan tiba-tiba dari arah belakang ada yang merangkulku, membuatku terjatuh. Dan ketika ku tengok, itu sosok nenek-nenek yang terlihat di rumah temanku. Namun kali ini wajahnya lebih menyeramkan. Aku coba untuk berontak, berteriak sekencang-kencangnya, tapi suaraku seakan tidak bisa keluar. Aku coba juga untuk berdoa sebisa mungkin, meski sosok itu kini terasa semakin lama semakin mendekat, terutama sosok tinggi besar dengan rambut panjang itu. Sampai terdengar suara geraman yang sangat keras, bahkan hingga membuat telingaku berdenging. Dan setelah itu aku pun tidak sadarkan diri. Ketika aku tersadar, aku sudah melihat Fadli dan beberapa orang lainnya. Sepertinya itu warga sekitar. Fadli khawatir karena aku tidak pulang-pulang. Dan ketika dicari, dia melihatku pingsan di jalan. Aku pun ceritakan apa yang kualami, tentang dua sosok yang kulihat. Sosok tinggi besar dengan rambut panjang dan lidah yang menjuntai. Juga sosok nenek-nenek dengan wajah yang menyeramkan. Dan konon, menurut warga sekitar, itu adalah penunggu di daerah tersebut, yang kadang suka menampakkan diri pada orang yang baru mereka lihat di sana. Dan itu adalah aku.